Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas naiknya harga BBM di Jawa, buruh dengan rencana demo 3 titik di Surabaya. Nah tentunya dengan saya di channel Isu Hangat kita akan cari informasi lebih lanjut mengenai ini. Ini informasi dari Surabaya. Kenaikan harga BBM telah diumumkan pemerintah siang tadi ya, kemarin ya tanggal 3 tentunya. Wakil Sekretaris DPW Federasi Serikat Pekerja di Metal Indonesia Jawa Timur, Narudin Hidayat dengan tegas menentang kebijakan pemerintah tersebut. Buruh menentang keras kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tegas ya kepada Detik Jatim Sabtu 39/2022. Menurut Nurdin, kenaikan harga BBM mengakibatkan lonjakan inflasi yang sangat tajam, di mana itu akan memberikan dampak terhadap pelemahan daya beli buruh. Nah, itu dia. Memang ketika adanya inflasi, maka atau enggak kenaikan harga, semua harga barang akan naik ya inflasi. Semua barang akan naik, sementara uang yang kita hasilkan atau yang kita tabung itu tidak ada gunanya, bukan tidak ada gunanya, tapi apa ya, lebih murah gitu harganya. Waktu dulu ketika memang harga atau harga minyak itu masih 2000, sekarang mungkin karena memang bahan bakar minyak naik atau enggak gini, dulu beras itu harganya 7.000, nah karena memang bahan bakarnya naik maka dia naikkan, nah, si beras itu dia naikkan jadi 10.000. Nah ketika tabungannya dibelikan sekarang maka sia-sia anggapannya seperti itu. Kalau dulu mungkin dia bisa beli beras itu seberapa karung, misal kalau 10.000 dalam 100.000 aja udah dapat mungkin lebih dari 10 kilo. Nah kalau sekarang gitu kan, karena memang inflasi ya, karena memang bahan bakar naik sehingga barang-barang yang dibutuhkan akan naik juga ya, sehingga uang itu dirasa tidak ada tenaganya seperti itu, tidak ada kekuatannya, tidak ada daya jualnya gitu, daya belinya gitu ya. Gitu. Lebih-lebih upah buruh 3 tahun terakhir tidak naik akibat salah kebijakan dalam Undang-Undang Omnibus Law, kata Nurdin. Nah, memang di undang-undang itu hak cipta kerja itu ya, saya juga tidak akan membahas tentang itu. Atas kenaikan bahan bakar per hari ini, kata Nurdin, bersama Serikat Pekerja Serikat Buruh akan melakukan aksi demonstrasi secara nasional pekan depan, tepatnya pada Selasa tanggal 6 bulan September 2022, berarti hari Senin ya. Senin di 3 titik kota Surabaya. Wah, luar biasa. Untuk menentang kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat ini, di Jawa Timur aksi demonstrasi tanggal 6 September 2022 rencana dilakukan di 3 titik, yaitu di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Kantor Gubernur Jawa Timur, dan Gedung Negara Gerahadi Jelasnya. Salah satu buruh atau pekerja pabrik di kawasan industri Sier Rungkut Yudha juga berpendapat menurutnya kenaikan BBM ini cukup memberatkan buruh dan masyarakat dengan perekonomian ke bawah. Pasti cukup berat buat kami, kata mereka, apalagi orang-orang yang hasilnya kurang dari PMR dan harus bekerja di lapangan. Karena kenaikan yang lumayan, jika dikali berapa liter ya lumayan membebani pengeluaran lagi, kata Prasetya ya. Memang iya teman-teman, ketika memang gaji atau yang didapatkan itu tidak sesuai dengan gaji UMR akan terbebani, sangat terbebani. Dulu aja gajinya di bawah UMR ya masih biasa saja ya, apalagi sekarang bahan bakar sudah naik gitu ya. Ketika gajinya di bawah UMR sehingga apa menghancurkan perekonomiannya, bukan menghancurkan sih lebih tepatnya, tapi lebih
menghabiskan perekonomiannya karena bahan bakar tersebut. Nah, sedangkan upah kita sudah ditetapkan awal tahun, tidak langsung mengikuti kenaikan BBM, pengeluaran sebulan sekian jadi membengkak. Nah, ya, ketika memang pendapatan dengan tidak sesuai dengan pengeluaran, maka akan membengkak, ya, akan membengkak atau menjadi pembengkakan pengeluaran, ya, seperti itu. Jadi kalau bisa, meskipun sudah naik, kita bekerja ini berharap ada solusi dari pemerintah seperti bantuan sosial, seperti saat pandemi COVID-19, dapat 1 bulan sekali, ada 600.000 BRT, dan pemerintah karena otomatis biaya membengkak. Jelas kata Nadiem. Nah, sebenarnya saya pengen mengungkit masalah tentang ini, tentang bantuan COVID 16.000 per orang. Saya sendiri, saya sudah bekerja, ya, saya sudah bekerja lah istilahnya, dengan gaji di bawah UMK, ya bisa dikatakan sangat kurang dari UMK, sangat jauh, ya. Istilahnya seperti itu, tapi pemerintah tidak memperhatikan itu, gitu ya. Pemerintah itu hanya melihat dari dari BPJS Ketenagakerjaan. Beda lagi ya dengan perusahaan yang biasa. Mereka hanya membekali kita dengan BPJS Kesehatan, bukan Ketenagakerjaan, gitu ya. Atau lagi lebih parahnya lagi, mereka tidak mendapatkan BPJS seperti itu. Tapi pemerintah harusnya melihat bukan berdasarkan BPJS atau kartu atau enggak, tapi berdasarkan data daerah setempat, dari desa setempat, dari lurah, dari kepala desa, dari kardus atau dari RT sekaligus, seperti itu. Sehingga karena mereka yang tahu di lapangan, seperti itu. Itu untuk masalah bantuan langsung tunai, untuk argumentasi untuk pemerintah, atau lebih tepatnya aspirasi, gitu. Sini kata dia, oke. Kadang-kadang oknum SPBU atau lainnya membiarkan saja. Kita menyarankan agar pemerintah lebih ketat lagi memantau mereka yang main gituan. Nah, tentunya di sini ada berharap kepada pemerintah bahwa BBM yang sudah naik per hari bakal bisa turun kembali. Nah, juga penggunaan bahan bakar bersubsidi benar-benar tepat sasaran. Nah, ini dia. Jadi acuan kita adalah pemerintah harus bisa menjadikan bahan bakar subsidi ini menjadi bahan bakar yang tepat sasaran, dalam artian yang tepat pada orang yang membutuhkan, gitu ya. Jangan sampai orang yang memiliki kendaraan banyak, bisa dibilang orang yang menengah ke atas, gitu ya, dia masih menggunakan bahan bakar subsidi, gitu. Atau enggak, boleh ketika pemerintah memberikan subsidi, ya boleh lah, tapi dibatasi setiap orang itu berapa liter, gitu. Atau enggak setiap keluarga itu berapa liter. Jadi jangan itu lagi yang beli, seperti itu. Ya, kemarin saya mengapresiasi saya mendengar informasi bahwasanya ketika seseorang membeli bahan bakar minyak itu bisa di-scan barcode-nya, gitu, kayak aplikasi Melindungi itu kan. Ketika kita terkena penyakit, maka dia akan terdata di situ, atau enggak setelah kita vaksin akan terdata, seperti itu. Ketika kita sudah membeli bahan bakar, kita udah terdata. Jadi ada data, gitu, di situ, gitu. Jangan sampai orang yang itu lagi yang membeli bahan bakar, gitu ya. Nah, itu akan ketika orang yang kayak gitu, atau yang mendapatkan subsidi, ya, tapi mereka enggan mengambilnya karena memang jauh, gitu ya, jauh ke pusat yang ramai, pusat perkotaan, makanya pusat daerah yang
ramai perekonomiannya maju gitu, karena memang daerah pelosok itu nggak ada SPBU. Nah itu juga harus dipikirkan oleh pemerintah untuk seriusan akan pembenahan terhadap bahan bakar ini supaya. Nah, kalau kita beli bahan bakar minyak dengan eceran di daerah desa pelosok itu harganya lebih mahal daripada SPBU. Nah, itu pemerintah harus berpikir ke arah sana. Kalau kita beli ke daerah SPBU itu kurang lebih berapa kilo gitu. Nah, kurang lebih menghabiskan 1 literan lah kalau nggak salah. Gitu, ya ngabisin uang ya, intinya seperti itu. Nah, itu aja terkait dengan aspirasi ataupun informasi tentang akan ada demo di daerah Jawa Timur berdasarkan informasi dari Detik Jatim. Ini ya teman-teman. Oke, terima kasih. Itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan informasi naiknya harga BBM di Jawa Buruh dengan rencana demo 3 titik di Surabaya. Terima kasih demikian dan tetap semangat untuk kita semuanya.